Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu, yaitu ada Pak Irwansyah, saya Yeni Hardi, ada Pak Sudarno, dan Pak Imron Haryadi, akan mencoba untuk menyampaikan materi kuliah ataupun tugas kelompok yang diberikan ke kami dengan judul kinerja tim. Next. Di slide pertama ini kita bisa lihat apa itu tim. Jadi di sini tim dalam artian T-nya itu adalah together, E-nya everyone, A-nya achievers, dan M-nya more. Itu artinya adalah kalau kita bersama akan mendapatkan achieving ataupun achieving yang lebih gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita membangun tim kinerja yang kuat? Next. Teamwork, mengapa perlu tim? Karena kekuatan tim lebih baik dibandingkan individual. Terus tim kinerja yang baik akan menghasilkan sinergi yang lebih baik. Maksudnya adalah ketika kita bekerja sendiri, tidak akan lebih baik menggunakan kekuatan tim daripada harus bekerja sendiri karena akan menghasilkan seperti yang pertama tadi yaitu hasil yang lebih bagus. Apa itu tim? Suatu kumpulan individu yang ada atau tergabung dalam satu sistem sosial yang lebih besar seperti organisasi, mereka dapat dikenal ataupun diidentifikasi oleh mereka sendiri dan juga pihak yang lain sebagai sebuah tim yang memiliki tujuan bersama. Jadi intinya adalah tim ini dibangun untuk mencapai tujuan yang sama biar mendapatkan hasil yang maksimal. Next. Manfaat dan risiko membangun tim. Jadi di sini kita bisa lihat kunci ataupun manfaat membangun tim adalah mampu memotivasi lingkungan kerja, berbagi tanggung jawab dan rasa memiliki, itu adanya respon yang lebih cepat terhadap dinamika ataupun teknologi, bisa mengklarifikasi pekerjaan lebih sederhana, terus lebih dapat menerima nilai-nilai informal dan baru termasuk rekan-rekan kerja yang baru, terus kita bisa memiliki komitmen yang selaras dalam mencapai tujuan, pendekatan proaktif, dan juga meningkatkan komunikasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih baik dengan tim-tim yang lain. Terus di sini juga ada risiko dalam tim tersebut seperti dapat memakan waktu lebih lama, bahkan tidak jarang ataupun tidak cukup waktu untuk mengambil satu keputusan. Timbul kebingungan, tidak terkendali dan tidak beraturan yang dalam mengambil keputusan, seringkali dipandang negatif oleh aliran lama, membutuhkan proses yang cukup lama dalam membentuk tim yang kuat, dan terakhir yaitu perlu perhatian khusus dalam memelihara tim yang kuat. Next. Untuk slide berikutnya adalah membangun tim yang efektif. Itu ada beberapa syarat yang bisa kita lihat di dalam slide ini untuk membangun tim yang efektif. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam setiap kemungkinan tugas ataupun teman kerja yang lain. Terus saling memberdayakan satu sama lainnya, berbagi informasi secara terbuka, manfaat seluruh sumber daya yang dimiliki anggota tim. Itu juga kita bisa lihat di sini ilustrasinya adalah balon udara dan petualang udara yang memerlukan kerjasama tim yang ekstra agar bisa terbang dengan baik dan sempurna gitu. Next. Untuk tim yang efektif, pada kenyataannya, tim yang efektif dibangun dari suatu perjalanan pengalaman yang kaya dari masing-masing anggota, sehingga dapat saling mempengaruhi ataupun berbagi, serta merubah dan membentuk satu pola perilaku yang baru, yang sinergis di antara mereka. Untuk slide selanjutnya, mungkin saya akan serahkan ke Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuni. Untuk selanjutnya, tahap membangun tim. Tahap pertama yaitu forming atau pembentukan.
Pilih cara yang paling aman, cari pola perilaku yang dapat saling menerima. Pilih cari atau pimpinan untuk dapat dijadikan acuan. Yang ketiga, tetapkan orientasi tugas spesifik. Terus yang keempat, hindari setiap kontroversi. Yang kelima, usahakan rasional, hindari gosip. Jika diperlukan subgrup, sebaiknya didasari oleh kenyamanan masing-masing individu. Yang selanjutnya, kondisi nyaman sebisa mungkin dipertahankan. Pertanyaan yang sering muncul waktu tim baru dibentuk atau seseorang baru bergabung dalam tim yang berikut. Apakah saya diterima dalam tim ini? Apakah kehadiran saya akan merubah suasana tim? Maukah kamu mengambil risiko ini? Akankah saya jadi tertekan? Dan terakhir, apakah saya penting bagi anggota tim lainnya? Next. Tahap membangun tim yang selanjutnya yaitu tahap kedua, storming atau banyak gangguan. Munculnya kompetisi dan konflik hubungan di antara anggota. Sebagai awal dari fokus organisasi, yang ketiga meningkatnya keinginan untuk menciptakan struktur. Yang keempat, konflik personal berpotensi semakin meningkat. Yang kelima, perlu segera bergerak pindah dari uji dan bukti menjadi upaya mencari jalan keluar dan seterusnya ke orientasi progresif. Oke, next. Tahap pembangun tim. Nah, tahap pembangun tim ini terdiri dari jika di antara anggota tim sudah mulai muncul hal-hal berikut. Nah, berikut ini yang kita khawatir yaitu di antara lain terdiri dari frustasi, khawatir, kesadaran diri atau ketidakpastian, dan ketidaknyamanan, tidak sabar, maka anggota tersebut sebenarnya sudah siap untuk belajar. Oke, berikutnya, next. Tahap membangun tim yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu tahap ini terdiri tahap 3 yaitu norming atau menciptakan norma, yang terdiri dari dicirikan oleh timbulnya rasa satu atau kohesi. Yang kedua, anggota kelompok atau tim mengingatkan satu sama lain. Yang ketiga, berbagi kepemimpinan, kebuntuan dapat mulai dihindari. Yang keempat, merasa lega dan nyaman berada dalam tim. Yang kelima, mulai muncul inspirasi untuk berkreasi. Yang keenam, ada perasaan khawatir jika ada perubahan dalam tim. Next. Tahap membangun tim ini yang berikutnya itu tahap keempat, yaitu performing atau prestasi. Yang terdiri dari tidak perlu melakukan segala sesuatu, tugas harus melibatkan semua anggota. Anggota tim dapat melaksanakan tugasnya secara independen, baik dalam satu sub-tim atau tim yang cukup besar dengan fasilitas yang dimanfaatkan sama. Yang ketiga, sangat berorientasi pada tugas. Yang keempat, sangat berorientasi pada manusia. Yang kelima, tingkat moral yang tinggi dan loyalitas terhadap tim semakin intensif atau mendalam. Dan yang selanjutnya, saling mendukung jika menghadapi satu risiko. Next. Nah, di sini kita akan melihat hubungan kepemimpinan dan manajemen. Ini kita lihat di kolom berikut ini dibagi 4 ya. Yang terdiri dari upaya transformasi dapat sukses untuk sementara waktu, tetapi seringkali dalam waktu yang pendek hasil menjadi berantakan. Transformasi mencapai kesuksesan secara menyeluruh sebagai hasil kombinasi kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Transformasi effort go nowhere dimungkinkan mencapai kesuksesan untuk jangka pendek, terutama melalui cara pemotongan biaya atau merger dan akuisisi. Tetapi program transformasi yang sebenarnya mengalami masalah untuk dimulai dan pencapaian tujuan jangka panjang sulit dicapai. Oke, next. Nah, untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Sudarno, silakan. Terima kasih Pak Irwansyah. Selanjutnya akan saya coba presentasikan mengenai kisi-kisi kepemimpinan. Di sini kita bisa lihat ada tabel mengenai ada namanya tinggi, rendah, dan di tengahnya ada namanya manajemen persimpangan. Kita bisa melihat dari perhatian pada manusia, sebagai contohnya manajemen klub, perhatian penuh pada kebutuhan orang untuk memuaskan hubungan yang menyebabkan suasana yang organisasi dan tempo kerja yang menyenangkan dan bersahabat.
Untuk manajemen tim, penyelesaian pekerjaan dari orang yang memberikan komitmen saling ketergantungan lewat kepentingan bersama dalam tujuan organisasi membuat hubungan saling mempercayai dan saling menghargai. Manajemen yang acuh tidak acuh, manajemen menunjukkan usaha minimum agar pekerjaan yang dibutuhkan terlaksana memadai untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Dan untuk manajemen otoriter, efisiensi dalam operasi sebagai hasil dari pengaturan kondisi kerja dalam secara sedemikian, sehingga elemen manusia mendapatkan perhatian yang minimum. Selanjutnya, mengenai pimpinan dan pendelegasian. Pengertian delegasi adalah petunjuk untuk melaksanakan tugas apa yang didelegasikan. Proses delegasi terdiri dari 4. Yang pertama, mengenai pilihan subordinat atau bawahan yang dianggap mampu. Kedua, jelaskan tugas dengan cara yang dapat dimengerti untuk setiap instruksi. Ketiga, berikan otoritas yang secukupnya kepada subordinat tersebut. Yang terakhir, ciptakan kondisi untuk dapat terus berhubungan dengan subordinat atau pengendalian pada pengawasan. Selanjutnya, mengenai paradigma baru kepemimpinan, terdapat 3 peran penting. Yang pertama adalah pathfinding, di mana terus mencari alur atau benang merah keberadaan organisasi. Yang kedua adalah align, penyelarasan terhadap semua aspirasi anggota. Yang terakhir, empowerment, merupakan pemberdayaan terhadap semua sumber daya. Selanjutnya, oke. Di sini mengenai super leadership. Di sini ada contoh, give a man fish and he will be a fit for a day. Dan berikan ikan dan dia akan dapat makan sehari. Contoh yang lain adalah teach a man to fish and he will be fit for a lifetime. Ajarkan dia cara memancing dan dia akan dapat makan sepanjang hidupnya. Oke, selanjutnya super leader. Bagaimana super leader dapat membantu pengikutnya untuk menemukan potensi dirinya. Bagaimana super leader membantu pengikutnya menjadi self leader yang positif dan efektif. Yang pertama, langkah pertama adalah memahami self leadership itu. Dengan cara kita mempengaruhi kita sendiri untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja kita sendiri. Yang kedua, jika kita telah memahami self-leadership, maka selanjutnya kita dapat berkonsentrasi pada bagaimana kita dapat membantu orang lain untuk menjadi seorang self-leader yang lebih baik. Oke, yang terakhir, super leader. Super leader dapat merubah dari ketergantungan dependence kepada eksternal manajemen dan menjadi kemandirian atau leadership. Dari yang pertama observasi menjadi observasi sendiri. Dari yang mencapai sasaran yang ditugaskan menjadi menyusun sasaran sendiri. Dari memotivasi didasarkan atas kompensasi eksternal menjadi motivasi juga didasarkan atas penghargaan yang bersifat alamiah dari pekerjaan. Dari kritik dari luar menjadi kritik sendiri. Dari pemecahan masalah eksternal menjadi pemecahan masalah sendiri. Dari perencanaan eksternal menjadi perencanaan sendiri. Dari desain tugas eksternal menjadi desain tugas sendiri. Dari berpikir yang menghambat menjadi opportunity thinking. Dari taat pada visi organisasi menjadi komit kepada visi bahwa pengikut dibantu untuk menciptakannya. Oke, selanjutnya akan dipresentasi sama Bapak Imron Haryadi. Persilakan, Pak. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan slide berikutnya tentang tim dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Misalnya, 1. Melibatkan orang lain, melibatkan diskusi, kekuasaan delegasi, desentralisasi, dekonsentrasi. 3.
kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut atau anggota. Yang keempat, melibatkan nilai moral dari pemimpin yang bersangkutan. Selanjutnya, tugas pemimpin. 1. Menciptakan visi untuk masa yang akan datang. 2. Membangun strategi yang rasional untuk mencapai misi. 3. Mengetahui dan memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki. 4. Memperkuat motivasi kelompok inti yang kegiatannya menjadi fokus pelaksanaan strategi. Selanjutnya, tuntunan terhadap pemimpin masa kini. Seorang pemimpin harus memahami bahwa orang atau SDM adalah harta terbesar organisasi. Membangun dan membagi sifat kepemimpinan sampai jangkauan pengaruh terjauh agar dapat diperoleh kekuatan tanggung jawab bersama. Tinggalkanlah pemahaman bahwa pemimpin masa depan adalah bukan hanya yang berorientasi pada how to do it, tetapi yang seharusnya berorientasi pada how to be. Selanjutnya, the winning team. 1. Ciptakan dan rekrut orang yang tepat. 2. Bangun budaya tim. 3. Lakukan pengembangan dan pembelajaran terus-menerus. 4. Adakan staf pendukung dan alur kerja yang efisien. 5. Terus bangun kekuatan tim kerja. Ciptakan insentif yang memadai dan rayakan setiap keberhasilannya. Selanjutnya, the winning team. Mantapkan konsep keberhasilan kepemimpinan tim sehingga menghasilkan budaya tim yang kuat. Kepercayaan tim inti, kesadaran tim, efektivitas tim, ikatan tim, dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator Pak Yuni, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Irwan, Pak Surdano, dan Pak Imron atas melanjutkan presentasi slide-nya untuk tugas kita saat ini. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai dengan pemaparan materi tim kerja yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebih kami dari kelompok 1 mohon maaf. Dengan demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.